Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yaqbalul a'mala an 'ibadihi bisidqin niyyat. Asyhadu an la ilaha illallahul kamalat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzul mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ijbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Duhai Allah, siapapun yang bersyukur kepadamu di hari ini, tambahkan nikmat kepadanya. Siapapun yang mengucapkan alhamdulillah kepadamu ya Allah pada hari ini, berkenanlah Engkau kiranya mengirimkan rezeki kesehatan, baik kesehatan lahiriah maupun batiniyah. Wahai Allah yang memujimu dengan mengucapkan alhamdulillah, anugerahkanlah kepada mereka kelapangan rezeki lahir dan batin. Selamatkan dunia akhiratnya, kumpulkan di surga tertinggi bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Halaman 9 wasabi itu ya, yang ketujuh. 5 baris dari bawah. Halaman ke-9, 5 baris dari bawah. Wasabi'un. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wasabi'u yang ketujuh, ayya'mala bahwa beramal, ayya'mala bahwa beramal bil kaddi, ada tasydid di atas dal, bil kaddi dengan lelah capek, bil kaddi dengan lelah atau capek. Dunal ikhlasi, tidak dibarengi keikhlasan. Dunal ikhlasi, tidak dibarengi keikhlasan. Yakni yaitu yajtahidu bersungguh-sungguh, fit ta'ati di dalam taat, yajtahidu bersungguh-sungguh fit ta'ati di dalam taat. Wala takuna dan tidak ada,
wala takuna dan tidak ada a'maluhu amalnya tidak ada pada amalnya itu khalisatan ikhlas liwajhillahi ta'ala karena Allah ta'ala khalisatan ikhlas liwajhillahi ta'ala karena Allah ta'ala lam tanfa'uhu tidak bermanfaat lam tanfa'uhu tidak bermanfaat ia ada ianya. Apa itu yang tidak bermanfaat? Yajtahidu fit ta'ah, bersungguh dalam ketaatannya enggak manfaat. Lam tanfa'uhu tidak bermanfaat ia a'maluhu amalnya ya amal bil bi ghairi ikhlasin a'maluhu amalnya bi ghairi ikhlasin dengan tanpa ikhlas. Maksudnya kalau nggak pakai ikhlas, harus pakai ikhlas. Dengan tanpa ikhlas. Wa yakuna dzalika dan jadilah yang demikian itu wa yakuna dzalika dan jadilah yang demikian itu ightiraran menipu minhu darinya binafsihi pada dirinya binafsihi pada dirinya. Ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabi'u yang ketujuh ayya'mala bahwa beramal bil kaddi dengan lelah dunal ikhlasi tidak dibarengi ikhlas yakni yaitu yajtahidu bersungguh-sungguh fit ta'ati di dalam taat wala takuna dan tidak ada a'maluhu amalnya khalisatan ikhlas liwajhillahi ta'ala karena Allah ta'ala lam tanfa'uhu tidak bermanfaat ia a'maluhu amalnya bi ghairi ikhlasin dengan tanpa ikhlas wa yakuna dzalika dan jadilah yang demikian itu ightiraran menipu minhu darinya binafsihi pada dirinya. Alhamdulillah. 7 hal yang tidak bermanfaat kalau tidak dibarengi dengan 7 hal yang lain.
Yang terakhir, yang ketujuh adalah bahwasanya seseorang itu beramal dengan lelah. Dia ibadah capek-capek, beramal kebaikan-kebaikan sampai capek, ya, sampai lelah. Tapi enggak pakai ikhlas, enggak ada keikhlasan dalam hatinya. Dia sholat sampai capek sholatnya, tapi enggak ikhlas. Dia puasa, nahan lapar, nahan haus, tapi tidak dibarengi keikhlasan dalam hatinya, maka itu tidak akan bermanfaat. Amalan-amalan lahiriah itu, sholatnya, kebaikan-kebaikannya, puasanya, ya ibadah-ibadahnya tidak bermanfaat. Capek-capek ibadah tapi enggak ikhlas. Ya. Dia sungguh-sungguh azan Allahu Akbar, dia sholat. Sungguh-sungguh dia. Ya. Yakni yajtahidu fit ta'ah, dia bersungguh-sungguh dalam ketaatan-ketaatan, dia sungguh-sungguh. Ya, ada orang butuh bantuan, dia bantu. Ada orang butuh disedekahi, dia bersedekah. Ada yang minta infak, dia infak. Ada yang pokoknya semua amalan-amalan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, tapi hatinya enggak ikhlas. Ya. Kalau enggak ikhlas tuh melakukannya bukan karena Allah. Enggak ikhlas itu menurut Sayyidina Fudail bin Iyad. Siapa? Sayyidina Fudail bin Iyad. Ikhlas itu adalah ketika meninggalkan amal. Beliau berpendapat meninggalkan amal karena manusia itu riya, kata beliau. Kata Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Beliau berkata meninggalkan amal karena manusia adalah riya, pengen dipandang baik manusia. Riya, ya. Meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Beramal karena manusia adalah kesyirikan. Beramal karena manusia adalah kesyirikan. Ikhlas adalah kau selamat dari keduanya. Ikhlas adalah kau selamat dari keduanya. Artinya selamat dari meninggalkan amal karena manusia, selamat dari beramal karena manusia. Tanya Pak Ustaz. Baik. Jadi ikhlas itu sesungguhnya apa Ustaz? Saya bingung. Iya. Apakah ikhlas itu seperti matahari Pak Ustaz? Yang selalu bersinar dan tidak bosan-bosan yang memberikan sinar. Betul. Seperti gula yang tidak disebutkan. Teh manis. Teh manis bukan teh gula. Ya. Tapi kira-kira ketika ada orang sakit diabetes yang disalahin gula. Ya. Padahal teh gula. Disebutnya teh manis, betul? Ya, manisnya itu yang disebut, tapi gulanya tidak pernah disebut. Ya, nanti kita sedikit demi sedikit terus menerus ya. Jadi menurut Sayyidina Fudail bin Iyad radhiyallahu an, bahwasanya ikhlas itu kau selamat dari apa? Yang pertama, meninggalkan amal karena manusia. Dia meninggalkan ibadah, meninggalkan kebaikan-kebaikan karena manusia. Disuruh sholat, ngapain sholat? Nanti juga sholatnya riya, pengen dipandang baik manusia. Itu tuh riya. Sedekah banyak-banyak, sombong. Pasti kamu pengen dipanggil dermawan. Saya sih mendingan gak usah sedekah. Ya. Kalau nggak sedekah kan nggak ada riaknya, jadi
justru dia meninggalkannya itu, tidak mau bersedekah karena takut dipandang manusia, yaitu riya juga. Jadi hati-hati. Riya ya syirik, betul nggak? Riya itu syirik kecil juga, pengen dipandang baik orang lain juga. Kenapa sih nggak mau ikut ngaji? Yang ngaji juga belum tentu ikhlas. Paling pengen dipanggil juga sebagai orang yang soleha, dia ngaji tuh. Mendingan saya nggak ngaji. Kalau nggak ngaji kan nggak riya jadinya. Dia itu juga riya yang lebih parah malah. Paham maksudnya? Nih, ada bisikan-bisikan ketika pengen bersedekah. Ayo, siapa yang mau berinfak untuk majelis taklim misalnya, kata guru begitu. Iya. Kemudian yang lain pada mengeluarkan, dia nanti sajalah. Ya, nggak usah aja lah. Ini banyak orang, nanti kalau saya keluarkan malah jadi riya. Itu tuh riya. Jadi selama masih tujuannya itu manusia, ya riya namanya, nggak ikhlas. Selama masih yang ada di dalam keinginan, pola pemikiran, tujuan selain Allah, yaitu riya. Semua yang bukan Allah, bukan karena Allah, bukan dengan Allah, maka itu riya. Begitu ya. Atau yang kedua, beramal karena manusia, yaitu riya juga, syirik juga. Ya. Kenapa ngaji? Biar enggak. Kenapa ngaji? Ya kan kalau ngaji kan enak ya, nanti ketemu bareng-bareng teman-teman gitu ya. Ada Allahnya enggak? Pengen ketemu teman-teman. Bukan karena Allah. Beramal karena manusia itu nggak ikhlas juga. Kenapa sih kamu capek-capek datang dari Nyencele gitu kan sampai ke Cirebon jauh-jauh silaturahim kemari? Ya kan karena aku rindu kepadamu. Allahnya mana? Nggak ada. Kalau nggak ada Allahnya, maka itu nggak ikhlas, nggak dapat nilai apa-apa. Capek-capek datang silaturahim dari Nyencele nih, mana itu Nyencele? Sini ya, sampai ke Cirebon capek-capek, ongkosnya banyak, tapi nggak bernilai apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, rugi. Yang harus kita perhatikan, sudah meninggalkan amal jangan karena manusia, beramal pun jangan karena manusia, karena Allah saja. Dan itu adanya dalam hati. Dalam hati kita bisa membaca kata-kata hati kita kok ya. Wah nggak enak nih kalau nggak ikutan nyumbang. Yang lain pada nyumbang, saya nyumbang karena yang lain nyumbang, bukan karena Allah. Kecemburu ya. Maka ada 7 hal cara agar kita dapat ikhlas di hadapan Allah. Usaha-usaha di hadapan Allah, ikhtiar agar Allah menganugerahkan keikhlasan kepada kita. Ya. Yang pertama, berusaha bitafakkur. Apa ikhtiarnya, apa usahanya biar kita ikhlas? Yang pertama, bitafakkur, dengan bertafakkur. Dengan bertafakkur terhadap ayat-ayat Al-Quran, bertafakkur terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan ikhlas. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan ikhlas.
Caranya agar ikhlas yang pertama bertafakur. Apa itu bertafakur? Berfikir, ya, menggunakan nalar, otak, logika, ya, kemudian dicerna, direnungi dan difahami sehingga menimbulkan rasa takut, menimbulkan rasa malu, menimbulkan rasa siap menjalankan perintah Allah, ya. Itu namanya tafakur. Sehingga memaafkan Allah, itu tafakur. Ya. Contoh kita lihat ayat-ayat mengenai ria. Orang ria itu ancamannya apa? Orang yang ikhlas itu apa yang akan dapat balasannya dari Allah itu apa dengan keikhlasan? Nah, ini tuh ditafakuri, dipikirin. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 191, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka itu orang yang cerdas menurut Allah itu siapa? Salah satunya adalah orang yang bertafakkur. Ali Imran dari 91 sampai 190 sampai 191. Orang yang cerdas menurut Allah itu salah satunya adalah mereka yang bertafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Bertafakkur tentang apa? Penciptaan langit dan bumi. Ya. Oh, kita itu hidup di dunia itu sebentar. Dunia, makhluk-makhluk, manusia, hewan, tumbuhan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu adalah ladang untuk mencari keselamatan di akhirat di hadapan Allah. Ya. Maka saya harus beramal itu ya karena Allah saja. Rugi sekali kalau saya gadaikan itu kehidupan yang kekal di akhirat hanya untuk kehidupan yang sementara di dunia. Ya. Umur umatku antara 60 sampai 70 kata baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, yang lewat dari 70 itu cuma sangat sedikit. Artinya kita tuh umurnya cuma segitu, 60, 70. Banyak yang muda-muda udah pada mati, betul. Ya. Kalau hidup saya cuma sebentar. Sekarang udah mau 50. Misalnya ya, sebentar lagi 60, tinggal 10 tahun lagi berarti. Sebentar lagi udah mau 70, 10 tahun sebentar hadir. 2 kali puasa, 2 kali lebaran aja cepet ya. Ini 10 tahun. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan keikhlasan itu di hadapan Allah? Hatinya diajak ngobrol, terus berpikir, terus ya. Oh, dia melihat dalil-dalil di Al-Quran. Ini ayat tentang ikhlas, ini ayat tentang riya, ini ayat tentang beramal karena Allah, yang beramal bukan karena Allah. Ya, dipikirin dalam kehidupannya. Gimana kalau besok tahu-tahu saya mati? Jangan besok. Gimana ntar sebentar lagi bisa jadi saya mati. Ya. Lalu bagaimana dengan amalan-amalan saya yang selama ini? Mungkinkah itu sudah ikhlas di hadapan Allah? Apa jangan-jangan belum ikhlas lagi di hadapan Allah? Ya. Difikirkan, bertafakur. Hadis-hadisnya juga ditafakuri tentang ikhlas. Kan kemarin sudah banyak tuh ya ayat-ayat, hadis-hadis, ya. Orang yang beramal bukan karena Allah maka amalnya itu habaan mansura, kan begitu? Seperti debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Sudah banyak kita bahas kemarin ayat-ayat dan hadis-hadis berkaitan dengan ikhlas. Dibaca lagi, ditafakuri. Iya ya. Masa masih pengen dipandang manusia terus, padahal diperintahnya oleh Allah itu beramal karena Allah. Ya. Ada orang yang beribadah 20 tahun lamanya, sholatnya itu selalu paling baris pertama, nggak pernah masbuk, berjamaah. Dia selalu berjamaah di baris pertama terus. Ya. Suatu ketika dia sakit.
sehingga datang ke masjid untuk sholat berjamaahnya itu telat, jadi masbuk, ya. Walaupun sakit dia tetap berjalan. Di dalam perjalanannya dia bertafakur, kenapa Allah takdirkan, ya, puluhan tahun saya ditakdirkan oleh Allah untuk bisa sholat berjamaah tepat waktu, nggak pernah telat. Tapi kok sekarang telat? Dipikirin aja sama dia. Ya. Setelah ditafakuri, akhirnya dia temukan bahwasanya, oh, kemarin itu masih ada karena manusianya. Ya. Kenapa begitu? Karena masih pengen dipandang baik orang lain. Maka Allah berikan sakit padanya. Itu Allah lagi ngingetin, kamu tuh beramal bukan buat manusia, tapi karena aku, ini kata Allah. Maka dia bertobat dan mengkodok sholatnya yang 20 tahun itu. Berarti sholat saya 20 tahun kemarin itu nggak ikhlas di hadapan Allah. Saya kodok aja sholat mulai dari sekarang, ya. Habis sholat zuhur lagi, begitu. Habis sholat asar dia sholat asar. Karena apa? Dia percaya bahwa kemarin itu bukan karena Allah melakukannya. Sekarang berapa banyak amalan kita yang bukan karena Allah. Masya Allah. Nggak begitu. Masya Allah. Ditafakuri, hidup cuma sebentar, tapi masih banyak amal yang bukan karena Allah. Niatnya dengan iya harus begitu. Ya, tapi posisi udah pernah Allah bukan dengan ucapan itu. Belum. Kalau masih ucapan lahiriah belum masuk ke dalam hati, belum. Ya. Jadi harus niat itu ada di dalam hati. Karena Allah Ta'ala itu ngomongnya hatinya, bukan lisan luarnya, bukan. Ya, yang kedua, ciri-ciri keikhlasan itu adalah sama saja dia dipuji, dicaci orang terhadap yang dia lakukan, dia nggak masalah. Ya, dia ibadah dicaci orang, dia ibadah dipuji orang, sama saja. Mau dipuji, mau dicaci, nggak masalah. Yang orang karena dia nggak karena manusia kok beribadahnya karena Allah. Jadi yang dicari itu penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Nggak butuh dia dinilai sama manusia, nggak butuh. Cuma Ustaz namanya manusia biasa. Kalau kita berbuat baik, contohnya niat ibadah juga sudah kan dalam hatimu karena Allah Ta'ala ya. Cuma namanya manusia, kadang-kadang sumpah orang begini, kan namanya kita punya nafsu, kadang-kadang namanya kita bagaimana sih belum baik sekali gitu saja. Namanya manusia biasa, jadi kadang-kadang kalau pasti ada rasa gimana di hati gitu. Iya, betul. Maka kita lihat apa lagi usahanya. Betul? Kan ini baru satu. Selain bertafakur, apalagi usaha atau ikhtiar kita agar Allah menganugerahkan keikhlasan. Yang kedua, bi-ikhfa'i wa bi-itmanil hasanat wal a'malis sholihat. Ikhtiar kita adalah dengan menyembunyikan kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh. Disembunyiin amal-amal kita tuh nggak usah cerita-cerita, nggak usah diperlihatkan. Ya, amalan-amalan kita itu disembunyikan, jangan dipertontonkan di halayak banyak. Salah satu ikhtiarnya itu, ya. Nah, karena itu kita nggak boleh menilai orang lain, menjustifikasi orang lain. Itu mah sudah kebiasaan. Contoh, ada orang yang pakai hijab, pakai jilbab, pakai kerudung. Ada yang nggak pakai jilbab, nggak pakai hijab, nggak pakai kerudung. Ya?
Kita ngomel aja sama yang nggak pakai hijab, nggak pakai kerudung. Ya, belum tentu yang nggak pakai hijab, nggak pakai kerudung, nggak pakai apa itu penutup kepala itu dia tidak baik di hadapan Allah. Mungkin saja dia punya amalan rahasia di hadapan Allah. Yang dia sembunyikan itu amal-amal solehnya. Bisa jadi dia sholat tahajud tiap malam, dan ganjaran pahala orang yang tahajud diampuni seluruh dosanya di hadapan Allah. Bisa jadi dia sebelum tidur pada saat mau ke tempat tidurnya dia membaca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Ya. Orang yang menuju ke kasurnya mau tidur dia baca itu, maka diampuni dosanya walaupun mithla zabadil bahr, sebanyak buih di lautan. Ya. Bisa jadi dia ngurusin orang tuanya, dia taat patuh sama orang tuanya, nggak pakai hijab, nggak pakai jilbab tuh karena kerjaannya. Jadi nggak boleh kita nilai orang lain. Ada amal-amal rahasia antara seseorang dengan Tuhannya. Ya, dan kita tidak tahu. Bisa jadi orang yang kita anggap buruk itu dia kekasih Allah karena banyak amal-amal solehnya yang disembunyikan oleh dirinya. Paham maksudnya? Ya, usaha kita salah satunya memperbanyak amal-amal rahasia. Amal-amal kebaikan jangan dicerita-ceritain. Saya itu haji 2 kali. Ya, tahun pertama itu, tahun kedua itu, misalnya ya, umroh saya berkali-kali. Kamu udah belum? Ya, itu kecebur hati. Nggak boleh. Atau Bu Maya kecebur ya. Ustaz, maaf satu lagi, kan suka ada orang begini suka bilang buat apaan pakai jilbab kalau itunya begitu masih begitu dengan 4 tahun katanya pakai jilbab. Iya, itu namanya mematahkan syariat dengan logika yang diputarbalikkan. Jangan. Ya, memang kewajiban memakai hijab, ya, itu diwajibkan oleh syariat. Masalah hati itu hanya Allah yang berhak. Ya, syariat harus dijalankan. Dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak tahu bagaimana posisi manusia itu di hadapan Allah. Ya, jadi jangan juga berkata hijabin dulu hatinya baru luarnya. Oh, nggak boleh. Iya, kadang-kadang orang suka begitu. Iya. Daripada itu hatinya itu yang mending hatinya dulu daripada pakai jilbab. Iya, itu namanya menenggelamkan syariat dengan logika yang diputarbalikkan. Nggak baik. Ya, syariat harus tetap berjalan. Masalah posisi hati sih bagaimana dirinya dengan Allah kan tadi. Kita nggak bisa tahu karena yang punya hati itu dia, dan yang bisa maha mengetahui hanya Allah. Itu urusan dirinya dan Allah. Tapi mengenai syariat harus tetap dilakukan. Sama saja dengan berkata begini, kalau begitu ngapain sholat kalau nggak ikhlas? Mendingan nggak sholat. Sama-sama kayak tadi kan? Gitu ya. Iya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Man istata'a minkum ay yakuna lahu khab'un min 'amalin shalih falyamal." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang disembunyikan, maka lakukanlah. Barang siapa di antara kalian yang mampu memiliki amal soleh yang disembunyikan, maka lakukan. Falyaf'al. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi artinya apa? Perbanyak amalan-amalan yang rahasia, yang orang lain nggak tahu, yang tahu cuma kita dengan Allah. Contoh amalan rahasia bagaimana? Hatinya berzikir kepada Allah, hatinya ingat Allah. Ini lagi begini nih, lagi ngaji begini, kita tahu nggak hati masing-masing? Nggak tahu.
ada yang hatinya kejemuran, ada yang hatinya ke hutang, ada yang hatinya mikirin suami, ada yang hatinya mikirin anak, betul? Ada yang hatinya mikirin besok makan apa, besok masak apa, betul? Ada yang dalam hatinya macam-macam, dan ada juga yang dalam hatinya subhanallah, betul? Walhamdulillah. Apa Ustaz? Tapi kita kan yakin Allah itu ada di sini. Iya. Iya begitu maksudnya Pak Ustaz, walaupun ini kita kemana-kemana tapi yakin Allah itu hadir di majelis ini. Betul. Aja. Iya. Nah, Dan masih itu jangan. betul. La haula wala quwwata Bagus. Betul sekali. Pak Ya. Ustadz, Mangga. saya kan kemarin mau kayak dengan maaf bukannya suka sholat tahajud lah, kemarin itu kan bangun jam 2 mau sholat, ceritanya nih udah ambil air itu udah mau berserta, tiba-tiba kayak merinding gitu. Nah terus saya nggak jadi sholat kan, kita tidur dulu terus bangun lagi 2:30. Nah saya sholat itu sah nggak ya Pak? Iya nggak apa. Sama aja. Yang penting belum subuh. Kalau sholat tahajudnya lewat dari subuh ya nggak boleh. Kayak ragu-ragu gitu. Oh nggak apa-apa. Jadi kalau lagi takut begitu, berdoa aja sama Allah. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. Sama Bu, nggak apa-apa. Ya, yang penting belum datang waktu subuh. Sebelum azan subuh silakan. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ustaz, maaf kan kalau kita dari maghrib mau nyambung ke isya, ceritanya kita udah baca apa, misalkan ngaji apa, nunggu 5 menit apa suka ngantuk tidur. Itu buat ya Ustaz, tinggal dari dulu lagi ya.